Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur, Rektor Universitas Brawijaya, Ketua Senat Universitas Brawijaya, seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara Disnatalis Universitas Brawijaya yang ke-59. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Brawijaya. Sekaligus pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat atas perolehan status PTNBH untuk UB. Semoga ini menjadi modal yang besar untuk memajukan kampus di masa depan. Hadirin yang berbahagia, Disnatalis ke-59 Universitas Brawijaya kali ini mengangkat tajuk Tangguh dan Kreatif Berkarya di Masa Pandemi untuk Menggapai Reputasi Internasional. Tema ini sangat saya pandang strategis dan tepat waktu. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar, bukan hanya di bidang kesehatan dan ekonomi, melainkan juga pada dunia pendidikan. Di sisi lain, pandemi merupakan kesempatan untuk menemukan langkah-langkah inovatif yang kita harapkan dapat bermanfaat bagi masa depan bangsa. Pandemi secara bersama-sama atau terpisah dengan teknologi telah membawa perubahan pada lanskap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita telah dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Sektor perdagangan misalnya telah bergeser menjadi e-commerce. Dunia perbankan telah terdisrupsi oleh hadirnya fintech dan berbagai macam e-payment. Dunia kedokteran dan farmasi semakin terdesak oleh health tech atau medtech. Dunia pendidikan juga telah terdisrupsi besar-besaran oleh edutech. Lembaga pendidikan tinggi mau tidak mau harus memperkuat posisinya sebagai edutech institution dengan memanfaatkan teknologi digital. Hadirin sekalian, untuk menggapai reputasi internasional dibutuhkan kerja keras, komitmen kuat, dan kebersamaan. Saya sangat mendukung dan percaya Universitas Brawijaya dapat mewujudkan visinya untuk menjadi universitas yang berdaya saing di tingkat internasional khususnya di ASEAN. Dalam kaitan tersebut saya ingin menyampaikan pandangan terkait peran-peran yang dapat dimainkan perguruan tinggi bagi kepentingan Indonesia di ASEAN. Pertama, perguruan tinggi dapat memberikan pandangan dan rekomendasi terkait isu prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia di kawasan ASEAN, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kedua, perguruan tinggi mampu memberikan solusi atas permasalahan pengangguran di Indonesia dan di ASEAN melalui penguatan kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Kita ingin kerjasama ASEAN dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para generasi muda ASEAN. Ketiga, perguruan tinggi sanggup menjawab tantangan dan kebutuhan ASEAN melalui penajaman dan titik berat pada sektor ekonomi dan priority economic deliverables PED atau PED antara lain pemulihan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, termasuk melalui blue economy dan ekonomi digital. Yang keempat, perguruan tinggi terus mendorong komitmen pemerintah untuk melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN
yang modern dan maju, yang menunjukkan kesungguhan ASEAN untuk tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga lebih fokus pada konektivitas digital. Dan yang kelima, perguruan tinggi mampu memanfaatkan kekuatan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 nanti untuk mendorong peran sektor pendidikan dalam rangka memperkuat integritas ASEAN melalui kerjasama pendidikan utamanya melalui ASEAN University Network. Terakhir, perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat kerjasama ekonomi kreatif di ASEAN sebagai salah satu wujud strategi pemulihan ekonomi ASEAN. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan secara khusus harapan-harapan terkait peran Universitas Brawijaya di masa mendatang. Universitas Brawijaya harus terus memberikan fasilitasi kepada para mahasiswa untuk bersaing di pasar kerja yang semakin terbuka dan kompetitif, bahkan mampu menjadi industriawan yang menciptakan lapangan kerja dan menjadikan UMKM Indonesia naik kelas bersama-sama. Universitas Brawijaya juga mesti mempunyai jaringan dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia untuk melakukan kerjasama, misalnya pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, dan pengembangan kurikulum. Di luar itu yang tidak kalah penting, saya berharap Universitas Brawijaya memberi ruang yang luas bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi untuk bisa kuliah di Universitas Brawijaya. UB juga harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berilmu, namun juga memiliki imtak, iman dan takwa, serta akhlak mulia, akhlakul karimah. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya mengucapkan selamat kepada Universitas Brawijaya atas Dies Natalis ke-59, termasuk menjadi universitas ternama dan unggul di Indonesia, serta terus berperan aktif dalam membangun bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.